Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haira Adelia, NIM 1993142099 dari kelas manajemen SDMB. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bagaimana dampak perubahan yang terjadi dalam bidang politik yang diakibatkan oleh perang antara Rusia dan Ukraina yang terjadi saat ini. Kembali kita melihat bahwa perang yang terjadi antara Rusia saat ini ternyata tidak hanya mempengaruhi stabilitas dua negara yang terlibat saja, namun juga mempengaruhi stabilitas global, baik dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun sektor-sektor lainnya. Menurut Ferdian Syarifal yang merupakan salah satu dosen hubungan internasional Universitas Sriwijaya yang ketika dimintai keterangan oleh Kompas.com, ia mengatakan bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan dari peran tersebut terhadap bidang politik, di mana dilihat dari letak Indonesia bahwa Indonesia ini terletak jauh dari dua negara tersebut. Hanya saja di sini Indonesia dianggap mampu untuk mengatasi konflik yang ada antara Rusia dan Ukraina, di mana Indonesia bisa melakukan mewujudkan perdamaian dunia melalui jalur diplomatik. Ada dua cara yang disebutkan, yaitu secara multilateral dan secara bilateral. Yang pertama yaitu secara multilateral dengan mengambil contoh nyata bahwa di sini ada G20, di mana dalam G20 ini ternyata Indonesia dan Rusia sudah masuk di dalamnya menjadi rumpun organisasi yang sering bekerja sama, sehingga memudahkan Indonesia untuk berkomunikasi dengan baik dengan Rusia, sehingga bisa mewujudkan perdamaian dunia. Apalagi sekarang G20 ini ternyata tampuk presidensinya ada di tangan Indonesia. Selanjutnya yaitu secara bilateral, di mana mengingat sejarah panjang bahwa hubungan Indonesia dan Rusia ini sudah terjalin sejak era Soviet, dan juga terkait dengan Indonesia yang sering digadang oleh Rusia untuk bagaimana di banyak kerjasama ke depannya. Jadi Indonesia di sini dan Rusia ini memiliki hubungan yang memang sangat baik. Kemudian dari hal-hal tersebut muncullah pertanyaan, kenapa sih Indonesia ini memiliki peluang untuk mengatasi bagaimana konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina itu sendiri? Jawabannya adalah karena Indonesia ini memiliki pengalaman terkait konflik yang ada antara Rusia dan Ukraina. Jadi di sini posisinya adalah Rusia ini ada di dalam sebuah atmosfer perang dingin, karena Ukraina di sini didorong oleh banyak negara untuk bergabung pada NATO dan era Uni Eropa, di mana Indonesia ketika mengalami perang dingin, ternyata Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menginisiasi terbentuknya gerakan non-blok. Artinya, di sini Indonesia memiliki pengalaman yang lebih pro dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Selanjutnya, menjelaskan tentang bagaimana perang antara Rusia dan Ukraina ini terjadi karena juga dipicu oleh adanya keberagaman budaya. Nah, Indonesia juga pernah mengalami konflik yang sama pada kasus Maluku, Aceh, dan lain-lain terkait Indonesia yang memiliki pengalaman-pengalaman yang banyak, sehingga Indonesia ini memiliki peran penting dan peluang yang besar untuk memberikan motivasi kepada negara-negara untuk mengatasi suatu konflik yang terjadi sesuai dengan pengalamannya sendiri. Jadi Indonesia di sini merupakan suatu negara yang memiliki peran yang besar untuk mengatasi masalah yang terjadi. Contohnya pada kasus keberagaman budaya itu sendiri. Jadi Indonesia di sini bisa memberikan motivasi kepada Rusia dan Ukraina untuk bagaimana mengatasi hal tersebut yang dipicu oleh keberagaman budaya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu Ukraina dan Rusia dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Kesimpulan yang dapat saya tarik dari pernyataan-pernyataan tersebut adalah ternyata dampak perubahan yang terjadi dari konflik antara Rusia dan Ukraina dalam bidang politik ini ternyata tidak begitu signifikan, sehingga lebih mengarah kepada yang berdampak pada ekonomi dan sosial, dan ini merupakan salah satu hal yang sangat sulit untuk dipahami, di mana Indonesia sedang merasakan bagaimana dampak ekonomi dan sosial yang terjadi akibat perang tersebut. Mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan itu datangnya dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.